Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak sekali yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, jasmaniyah maupun rohaniyah, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita semuanya dengan pahala yang besar di sisinya dan memudahkan bagi kita semuanya menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita yang membahas tentang al-ahadits, al-ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam, dengan ibadah yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Masuk pada hadis yang ke-10, masih pada kitab Thaharah dalam babul miyah, bab tentang air-air. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan, jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid, telah datang seorang Arab Badui, Arab gunung, fabala fi ta'ifatil masjid, maka kemudian kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, maka para manusia mencegahnya dan melarangnya. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, falamma qada baulahu amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi, muttafaqun alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Maka tatkala si Arab Badui itu sudah selesai dalam kencingnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk diambilkan seember air, kemudian dituangkan di atas tanah tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Naam. Perawi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang memiliki kunyah Abu Hamzah Al-Ansari An-Najjari Al-Khazraji. Dia dari kalangan kaum Ansor, kemudian dari Bani Najjar dan dari suku Khazraj. Dia adalah pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak kecil, yang ketika itu umur beliau berkisar antara 8 tahun atau 9 tahun atau 10 tahun, dan meninggal pada tahun 91 Hijriah atau 92 ataupun 93. Jadi berselisih pendapat dengan
berumur 99 tahun alal asoh, dari pendapat yang paling kuat, meninggal di kota Basrah. Jadi memang Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini memang salah seorang sahabat yang termasuk yang paling akhir meninggalnya, karena mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memiliki umur yang panjang, harta dan anak yang banyak, sehingga beliau memiliki harta yang banyak dan juga anak yang banyak dan umurnya panjang berkat berkahnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau termasuk salah seorang yang al-muktsirina bil hadis, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Syarhul kalimat, penjelasan dari kalimat-kalimat. Taifatul masjid ay nahiyatuh. Maksud taifatul masjid adalah nahiyah, yaitu di pinggir atau di pojok. Bidanubin, yakni ad-dalwul mal'anati atau al-dalwul al-mal'anatu bilma, yaitu ember yang berisi air. Ma yustafadu minal hadis, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini berupa faedah-faedah. Yang pertama, baulul adami najasun bil ijma', kencingnya manusia anak Adam adalah najis dengan ijma'. Jadi ketika mengenai sesuatu, baik itu tempat, pakaian atau badan, harus segera dibersihkan, ya, dibasuh dan dicuci dengan air. Sanian, idza tanajjasat al-ardu bihi tahurat bil ma'i kasairil mutanajjisat. Apabila tanah itu najis dengan kencing tersebut, maka suci dengan air seperti seluruh barang-barang yang terkena najis. Salisan, sobbul ma'i yutahhirul ardo rohwatan kanat au solbatan. Basuhan air atau penuangan air, sentoran air itu bisa mensucikan tanah, baik itu tanah yang lunak ataupun tanah yang keras. Tanah yang lunak seperti pasir dan semisalnya, ataupun yang keras, ya, seperti tanah yang bercadas misalnya. Ini semuanya bisa bersih dengan air. 6. Rabi'an, wujubuh tiramil masjid, kewajiban untuk memuliakan masjid, yakni memuliakan dari berbagai macam kotoran, berbagai macam hal-hal yang bersifat najis atau barang-barang najis. Karena masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, baik itu menjalankan salat, qiraatul Quran, berzikir, majelis taklim dan lain-lain. Karena barang-barang yang najis itu jelas akan mengganggu, ya, mengganggu dan membuat yang lainnya juga terkena najis, atau bahkan mungkin baunya dengan yang menyengat sehingga tidak sedap, tidak mengenakkan, membuat tidak nyaman ketika berada di masjid. Maka tatkala kita melihat
ada najis atau kotoran yang ada di masjid, wajib untuk segera dibersihkan. Wajib untuk dibersihkan. Karena ini termasuk ihtiram bil masjid, memuliakan masjid. Maka di dalam sebuah hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda yang diberikan oleh al-jamaah kecuali Imam Bukhari, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas di dalamnya dengan sesuatu dari kencing ataupun kotoran. Wa inna ma hiya li dzikrillah wa qiraatil Qur'an. Dan hanyalah sesungguhnya masjid ini untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Makanya tidak boleh kita meludah di masjid, ya, kemudian membuang ingus misalnya atau hal-hal yang lainnya. Ketika kita bersin misalnya harus ditutup, karena kalau tidak, ini khawatir kalau ketika bersin itu mengeluarkan kotoran. Kalau ditutup di masjid akan keluar kemudian mengotori masjid, maka ini tidak boleh. Tidak boleh mengotori masjid. Harus ketika mengotori masjid harus segera untuk dibersihkan. Karena hal itu untuk ihtiramul masjid dan juga agar tidak mengganggu kaum muslimin yang melaksanakan sholat atau amalan-amalan ibadah yang lainnya di dalam masjid. Naam. Khamisan, arifku bil jahil fit ta'lim. Berlemah lembut terhadap orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu hukum, di dalam pengajaran. Ini sangat penting, karena kalau kita sampai salah, tatkala memberikan pengajaran kepada mereka, akan bisa salah paham. Bukan kebaikan yang dapat kita capai, kita peroleh, melainkan keburukan. Jadi kalau ada orang yang tidak tahu ketika berbuat salah, tidak langsung segera kemudian dengan kasar dimarah-marahi, padahal perbuatan orang Baduy ini memang sangat tidak pantas, tidak sopan, karena masjid tempat untuk sholat dikencingi, ini kan merupakan suatu yang sangat tidak beradab, kencing di jalan saja kan nggak sopan, ada orang yang kencing di jalan itu kan nggak sopan itu, apalagi di masjid. Makanya ini dimaklumi, tidak serta-merta kemudian Rasulullah SAW kemudian menghardik dan memarahinya, karena tahu ini orang jahil, orang yang bodoh, sehingga tidak perlu kalau kita marah-marah kepada mereka, dia nggak paham, tidak paham. Maka sehingga ini merupakan bagusnya taklimnya Rasulullah SAW ketika mensikapi orang yang jahil. Beliau tidak pernah belajar tentang ilmu pendidikan, ilmu tarbiyah, tapi ini luar biasa, langsung didikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa langsung mengena ke hati. Berbeda dengan para sahabat, tatkala melihat orang Baduy itu kencing di pojok masjid, langsung segera untuk melarang, menghardik, mencegah agar tidak kencing di situ. Tapi Rasulullah SAW berbeda, dibiarkan saja, biar selesai, biar selesai kencingnya. Setelah itu cukup diminta untuk didatangkan, diambilkan seember air, kemudian disentor, sudah selesai.
Kalau sebenarnya tanpa disentor pun ya, ketika najis itu di tanah itu sebetulnya akan hilang sendiri ya, akan terkena panas, terkena air, terkena panas, terkena angin, itu najis itu akan hilang sendiri ya. Namun di sini Rasulullah SAW ingin menyegerakan untuk mensucikan tanah tersebut sehingga disiram dengan air. Nah, maka sehingga mengenalah taklim ini kepada si Arab Badui ini. Maka kemudian dia di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Bukhari, dia kemudian berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah kamu merahmati seorang pun selain kami. Jadi wujud kemudian muncul rasa kasih sayang dari si Arab Badui ini karena sebab taklim Rasulullah SAW yang lembut ya. Sehingga dalam hatinya membenci para sahabat yang melarang, marah-marah ya. Dia akan membencinya dan tidak membenci Rasulullah SAW. Maka ini bagi para guru, para mudarris ya, para muallim hendaknya memperhatikan kalau kita mendapati ya murid-murid kita, santri-santri kita terkadang berbuat salah, jangan langsung kemudian dimarahi habis-habisan ya. Jangan sampai kemudian dimarahi habis-habisan, tapi diingatkan, dinasihati dengan lemah lembut ya. Barangkali dia tidak tahu atau barangkali dia lupa seperti itu, apalagi anak kecil ya, anak kecil ya. Kalau anak kecil terkadang diingatkan besok mau lagi, diingatkan anak kecil ya. Tapi kalau sudah besar, sudah dewasa, seharusnya diingatkan sekali, udah jangan diulangi lagi. Kalau diulangi lagi berarti sengaja, ini orang yang nggak mau baik, berarti sudah diingatkan masih mengulangi lagi, sudah diperingatkan atau dihukum masih mengulangi lagi, berarti dia udah tidak ingin baik ya. Seorang yang tidak ingin baik. Nah, sadisan husnu khuluqin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam, bagusnya akhlak Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini karena melihat melihat kondisi. Jadi memang terkadang itu ketegasan dibutuhkan, terkadang kelemah lembutan dibutuhkan ya. Jadi ini melihat keadaan. Terkadang dalam hadis yang lainnya disebutkan Rasulullah SAW ketika melihat salah seorang sahabat memakai cincin dari emas, kemudian segera diambil, kemudian dilempar dengan keras ini ya, karena ini sesuai kondisi, dan kondisinya memang seperti itu, kondisi yang bagus ketika itu bersikap tegas, sehingga akhirnya dia kemudian merasa bersalah, kemudian tobat, tidak mengulangi lagi memakai cincin dari emas. Tapi kalau dengan Badui ini lain, karena dia orang Arab, Badui, orang gunung atau orang pelosok lah. Orang pelosok itu biasanya orang pedalaman ya, itu biasanya kan dalam masalah adab tuh tidak seperti orang-orang kota. Kalau orang kota itu tahu ini salah, ini benar. Dia kan sudah biasa kencing di mana-mana, itu biasa. Jadi tidak merasa bersalah, ini biasa keadaan mereka seperti itu. Jadi harap dimaklumi gitu loh. Seharusnya dibedakan. Ya, orangnya dibedakan. Nah, sabian tarkuhu sallallahu alaihi wasallam al-a'rabiyya hatta akmala baulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan si Arab Badui ini ya, kencing dan menyelesaikannya biar selesai. Dalilun ala daf'i a'dhamil madarrataini bi akhafihima. Ini sebagai dalil bahwasanya menolak madarat yang paling besar ya dengan melakukan yang paling ringan. Jadi dalam suatu kaidah apa? Wadidduhu tazahumul mafasid. Ya, dalam qawaidul fiqhiyah yurtakabul adna minal mafasid. Dan kebalikannya, jika ada
ya, tazahum, apa namanya? Yakni sama-sama mafasid itu ya ada bersama-sama, saling tazahum, saling berdesak-desakan. Dalam suatu tempat ada dua mafasid atau lebih, ada dua kejelekan atau lebih, maka yurtakabul adna minal mafasid, maka ya dikerjakan yang paling ringan dari mafsadat itu. Jika ada dua pilihan sama-sama itu membawa mafsadah ya, dan harus dikerjakan, tapi kalau boleh nggak mengerjakan ya udah nggak dikerjakan gitu. Tapi kalau ini harus dikerjakan dua ini ya, maka pilih yang lebih ringan ya, pilih yang lebih ringan. Seperti di sini dalam penanganan kasus dari Arab Baduy yang kencing di masjid ini ada dua opsi alternatif. Yang pertama, mencegah Arab Baduy itu dari kencing di masjid sebelum selesai. Jadi ketika ada orang datang ya, Arab Baduy makan masuk masjid, kemudian dia kalau mau kencing kan dia mungkin melepaskan celananya kan, kemudian kencing. Nah, ketika itu yang pertama, apakah langsung segera dilarang? Segera dilarang biar tidak banyak ya, dia tidak banyak. Kalau masih kencingnya baru beberapa tetes kan cuma sedikit ya, ya langsung dicegah ya. Ini ada masalahnya enggak ini? Ada, karena kalau semakin sedikit najis semakin mudah untuk dihilangkan. Najis satu tetes dua tetes dengan satu aqua ini lebih madrasahnya lebih banyak mana? Najisnya lebih banyak mana? Masih banyak ini juga sulit nanti, agak lama kan menghilangkannya ya, dibanding dengan satu tetes dua tetes. Nah, ini opsi yang pertama. Opsi kedua, dibiarkan untuk menyelesaikan kencingnya ya, sama-sama ini mafsadah ya, sama mafsadah. Namun yang pertama tadi mencegah, mafsadahnya lebih besar ya, lebih besar. Kenapa? Yang pertama bisa membuat si Arab Baduy itu sakit. Coba kalau kencing baru keluar sedikit belum selesai ditahan, itu bisa membuat sakit ya. Belum plong kan sudah siap-siap keluar kok suruh ditahan. Nah ini kan ya tidak plong ya. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ketika dia dilarang dia malah lari ke sana kemari dan masih meneruskan kencingnya, sehingga apa? Kencing itu akan kemana-mana jadinya. Seharusnya satu titik di pojok itu, ketika dia lari kan kemana-mana, terus mana yang terkena kencing tadi mau membersihkannya sulit dan akan kemana-mana, bisa mengenai badannya, pakaiannya, kemudian tempat-tempat masjid yang lainnya. Ini madorotnya lebih besar ya, daripada yang tadi dibiarkan saja, biar kencing selesai. Ini ada madorotnya apa? Banyak kencingnya di situ, tapi lebih sedikit. Kenapa? Karena meskipun banyak tapi cuma satu titik. Segera untuk bisa dituangkan satu ember sudah selesai. Dan dia juga tidak merasakan sakit, dia plong, ya kan? Dia plong, ya, bisa menyelesaikan kencingnya sampai selesai. Ini. Jadi maka diambil madorot yang paling ringan dari dua madorot. Naam. Taib. Hadis yang ke-11. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani fal jaradu wal hud, adapun dua bangkai yaitu belalang dan ikan. Wa ammad damani fatihalu wal kabid, adapun dua darah
yang dihalalkan adalah limpa dan hati. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan di dalamnya itu ada dha'if, ada kelemahan. Ini dikatakan oleh muallif Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, yakni fihi dha'fun, ada dhaif di dalamnya. Dhaif di sini karena ya diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an abihi an Ibnu Umar. Ya. Qala Ahmad hadisu mungkar. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan hadisnya adalah mungkar. Ya, jadi ini ketika marfu ya, ketika marfu. Jadi di sini kan tadi lafadznya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu. Kalau marfu'nya adalah dhaif. Ya, dhaif. Wa sahha annahu mauquf kama qala Abu Zur'ah wa Abu Hatim. Ya. Dan sahih bahwasanya dia itu mauquf. Mauquf berarti kepada siapa? Abdullah Ibnu Umar, mauquf. Ya. Ini sahih. Ya. Jalan yang mauquf itu yang sahih. Dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Ya. Maka berarti hadis ini yu'mal atau tidak? Diamalkan atau tidak? Kenapa? Jadi marfu'nya itu dhaif, tapi kalau mauqufnya sahih. Berarti hadis ini diamalkan atau tidak? Qaulu sahabi hujjah amla. Hujjah. Di mana? Sahabi itu kan cuma seperti manusia saja. Kenapa? Sikoh semua. Ya, sikoh dalam rawi hadis. Tapi apakah semata-mata perkataan sahabat itu bisa menjadi dalil? Wah, ini loh. Jadi seorang sahabat mengatakan sesuatu, apakah itu langsung itu bisa jadi dalil seperti sabda Rasulullah SAW? Ayo, bisa. Tayyib, di situ ada banyak perselisihan ulama di situ, ya. Perselisihan ulama tentang qaulu sahabi, apakah ini dalil atau bukan dalil? Ya. Yang jelas, ya, sebagian ulama mengatakan kalau itu tidak ada yang menyelisihinya, ya, maka itu bisa jadi dalil. Jadi perkataan sahabat tapi nggak ada yang menyelisihinya, itu bisa jadi dalil. Tapi kalau ada dua perkataan sahabat, maka itu bukan dalil. Dua perkataan yang berbeda, ya, antara dua sahabat, sama-sama sahabat, ya, berfatwa beda fatwanya, saling kontradiksi, maka ini bukan dalil. Ya. Kalau kesepakatan sahabat jelas itu merupakan dalil. Ya. Maka di sini bagaimana? Ya, ini yang mauquf sahih, kita lihat nasnya. Kalau ya, di dalam nas ini uhillat lana, jika ada sahabat yang mengatakan uhillat lana, ya, dihalalkan kepada kami, atau umirna bikadza, atau nuhina bikadza, kita diperintahkan ini dan itu, kita dilarang ini dan itu, maka ini hukmur rafa. Hukumnya adalah hukum rafa atau marfu. Karena tidak mungkin mereka itu diperintah kecuali yang merintah siapa? Rasulullah SAW. Tidak mungkin mereka itu dilarang kecuali yang melarang adalah Rasulullah SAW. Uhillat lana, dihalalkan kepada kami. Siapa yang menghalalkan? Rasulullah SAW. Maka ini mauquf, maka hukmuhu marfu. Ya, jadi ini mauquf. Karena sahihnya mauquf, maka dia dihukumi, ya, marfu karena matannya hadis itu. Uhillat lana. Maka ini bisa, ya, digunakan untuk ihtijaj, untuk dalil. Naam.
Ma yustafadu minal hadis. Apa yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini? Awalan qaulus sahabi uhilla lana kadza au hurrima alaina kadza fi hukmil hadisil marfu. Perkataan sahabat telah dihalalkan kepada kami ini, telah diharamkan kepada kami ini, maka ini dihukumi hadis marfu. Sanian maitatul jaradi wal huti halalu akliha. Bangkai belalang dan ikan maka hukumnya halal memakannya. Jadi meskipun sudah menjadi bangkai belalang dan ikan, seluruh ikan ya, kemarin sudah kita bahas tentang halalnya bangkai yang makhluk atau hewan yang hidup di laut. Ini dikuatkan juga dengan hadis ini. Bangkainya itu halal. Tapi terkadang lihat bangkainya ya, jangan asal bangkai ya. Terkadang kalau sudah lama itu kan sudah busuk ya, yaitu lebih baik kalau itu berpenyakit ya itu tidak boleh dimakan. Kalau bangkainya masih bagus, masih segar ya, baru itu boleh dimakan. Sehingga kan kalau di pasar-pasar itu kan menjual ikan itu sudah ya bangkai berarti ya, nggak apa-apa karena memang ya, tidak wajib disembelih dan bangkainya nggak disembelih pun ya itu tetap halal. Nah, salisan al-kabidu wa tihalu halalun bil ijma'. Yang ketiga, hati dan limpa itu halal hukumnya dengan ijma'. Ini sebagai penguat ijma' itu ya. Di dalam hadis ini sudah jelas kalau keduanya adalah halal, tapi ini dengan ijma' lebih kuat. Dengan ijma' lebih kuat. Karena termasuk salah satu dari landasan hukum Islam adalah ijma'. Ya. Al-Quran, As-Sunnah, Sahihah, dan ijma'. Yang ketiga, ijma'. Ini ijma' itu apa? Kesepakatan siapa? Kesepakatan seluruh mujtahid, ya, ulama mujtahid di suatu zaman terhadap hukum ya, suatu hal, entah itu halal atau haram. Jadi mujtahid ya, di suatu zaman itu bersepakat untuk menghukumi sesuatu. Jadi tidak harus kesepakatan dari dulu sampai sekarang loh. Satu zaman itu. Misalnya ini ada ketika sahabat berijma, ini sahabat ketika itu ijma. Kalau ada yang menyelisih ya beberapa 1-2 orang maka itu bukan ijma. Makanya kalau ijma yang asli itu semuanya sepakat. Namun sebagian ulama ini tasahul di dalam ini, jadi menganggap sebagian yang tidak ikut itu dia sudah menganggap ijma meskipun ada sebagian yang menyelisih. Ya ini maka ketika dakwal ijma maka kita harus tasabbut. Ketika ada yang klaim itu ijma maka kita harus tasabbut, kita harus meneliti ulang apakah benar ya bahwasanya itu adalah betul-betul ijma atau bukan. Rabi'an wajhu siyaqil hadisi fi babil miyah. Sisi dari siyak ya, siyak hadis ini dari nas hadis ini fi babil miyah. Sisi dari memasukkan hadis ini di dalam bab ini, babul miyah itu apa? Ini kan kalau kita lihat dohirnya kan nggak ada hubungannya ya. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Terus apa di sini di babul miyah tentang air? Ini bagaimana? Annas samaka wal jarada idza mata fi ma'in fa innau la yanjus. Sesungguhnya ikan dan belalang apabila mati di air maka airnya itu tidak najis.
Naam. Baik, hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsummal yanzahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari syifaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dicelupkan lalat tersebut, sumal yanzahu, kemudian diambil dan dibuang. Fa inna fi ahadi janahihi da'an, karena sesungguhnya pada salah satu dari sayapnya itu ada racun, wa fil akhari syifaan, dan di dalam sayap yang lainnya adalah obat. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Abu Dawud dalam sunannya, wa zada, dan menambahkan wa innahu yattaki bi janahihi alladhi fihi da, dan sesungguhnya dia itu, yaitu lalat itu, menjaga diri dengan sayap yang di sayap tersebut ada racun. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kaitannya dengan lalat yang masuk ke dalam sesuatu yang cair, sesuatu yang cair, baik itu minuman atau yang lainnya. Maka bagaimana kita mensikapi lalat ini ketika masuk ke dalam minuman, ya? Ini maka di sini menurut penjelasan dari Rasulullah SAW, maka lalat itu ketika masuk kan dia jatuh kan, dia kan nggak keluar lagi, dia pasti akan di situ terus karena dia sudah terjebak di situ. Maka dimasukkan lalat tersebut ke dalam air, jadi ditenggelamkan dengan tangan atau apa, kemudian baru diambil lalat tersebut dan dibuang. Airnya dibuang enggak? Airnya dibuang enggak? Untuk apa? Untuk minum. Mau kamu? Jadi airnya kemudian baru diminum. Insya Allah tidak apa-apa. Karena ini merupakan petunjuk Nabi, dan tidak mungkin tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu itu membahayakan. Kenapa kita harus menenggelamkan lalat tersebut? Karena di sini ada penjelasannya, karena di salah satu dari sayapnya itu ada racun, dan salah satunya ada obatnya, ada penawar racun tersebut. Karena tatkala lalat itu masuk ke dalam minuman, kan dia dalam keadaan bahaya, ya kan? Ini spontan, refleks. Ketika hewan itu terkena bahaya, apa yang segera dia lakukan? Berusaha melawan, ya kan? Berusaha melawan. Ada ular, ya, ular tidur, kalian ambil kayu, kalian usik, dia pasti akan melawan, dia akan segera melawan, untuk segera menyiapkan bisanya dia. Kalau dia ular berbisa, dia pasti akan segera melakukan bisanya, siap untuk menggigit, begitu. Karena ini refleks, seseorang ketika diganggu, dia dalam kondisi terganggu karena jatuh tadi. Dia nggak pengen jatuh tapi jatuh,
namanya hewan. Dan hewan itu kan yang penting mengganggu dia akan mengeluarkan senjatanya, kan mengeluarkan senjata, dan senjata dari lalat ini adalah sayapnya yang berisi racun. Maka ketika jatuh langsung segera akan dimasukkan sayap yang di situ ada racunnya, spontan. Kemudian diangkat yang sayap yang di situ ada obatnya, biar tahu rasa dia gitu. Dia pengennya itu melawan ini air ini loh, biar tahu rasa dia terkena racunku, gitu loh. Istilahnya seperti itu. Ya, makanya bagaimana tatkala dia mengangkat sayap yang berisi obat, maka segera untuk ditenggelamkan. Biar apa? Biar yang sayap yang ada obatnya ini biar masuk ke dalam air tersebut. Akhirnya apa? Menjadi netral. Ya, racun dengan obat bersatu, akhirnya menjadi netral. Ya. Baru kemudian diambil, kemudian dibuang, diminum, sudah netral airnya. Tapi kalau belum ditenggelamkan langsung diambil, dia masih ada racunnya di situ. Itu bisa berbahaya, bisa membuat penyakit. Ya, karena dia racun dari lalat tersebut. 6. Ya. Naam. Syarhul kalimat, penjelasan dari kalimat. Syifa dawaun yusabbibu syifa atau yusabbibu asyafa. Ya. Syifa itu adalah dawa, obat yang bisa menyebabkan sembuh. Jadi menyebabkan, ya. Jadi bukan menyembuhkan. Kalau obat itu bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat, apapun obat, ya, datang ke dokter, bukan dokternya, bukan obatnya yang menyembuhkan, itu menyebabkan dengan izin Allah sembuh. Kalau Allah tidak menginginkan sembuh, ya tidak sembuh, begitu. Karena semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yattaqi yuqaddimu janahad da'i indama yaqau fil masyrub. Yattaqi, melindungi diri, yaitu maksudnya adalah mendahulukan, ya, memasukkan sayap yang berisi racun ke dalam apa yang, ya, dia jatuh di dalamnya daripada sesuatu yang diminum. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini? Awalan, jawazu qatli dzubabi daf'an li dararih. Bolehnya membunuh lalat sebagai daf'an, menolak madorotnya. Jadi boleh, berarti membunuh lalat itu boleh. Ya, maka dengan ada alat-alat, ya, membunuh lalat itu, ada lem itu. Ya. Tapi ya kalau lalatnya banyak, ya dikasih lem, ya tetap banyak, ya. Ya, lalat itu kan biasanya banyak itu kan karena ada sebabnya. Mungkin tempat-tempat yang kotor, ya kan, kemudian yang tergenang, itu mungkin tidak bersih, tidak kering, itu biasanya, ya, lalat itu datang. Maka ini menjaga kebersihan tentunya ini sangat sesuatu yang sangat, ya, dibutuhkan, baik itu di rumah atau di tempat-tempat, ya, persinggahan atau tempat-tempat lainnya, biar bersih dari lalat ini. 6. Saniyan adzubabu tahirun la yunajjisu ma waqa'a fihi. Lalat itu adalah suci, tidak menajisi, ya, sesuatu yang dia jatuh ke dalamnya. Jadi ini tidak najis. Kenapa tidak najis? Dalilnya apa? Karena apa? Disuruh minum. Kalau najis ya dibuang harusnya, kan. Berbeda kalau ada, ya, tikus, bangkai tikus masuk ke dalam air, suruh minum enggak? Ya, enggak. Karena apa? Itu najis, buang semuanya. Ya. Kalau ada tikus yang masuk ke minyak misalnya, atau sesuatu yang yang cair, maka ya dibuang semuanya itu. Kalau sudah bercampur ke semuanya. Nah, tapi kalau sesuatu yang itu tidak cair, ya, beku,
maka diambil di sekitar tikusnya dibuang dan sekitarnya itu juga dibuang. Yang lainnya bisa ya digunakan atau dikonsumsi. Naam. Salisan masru'iyatu ghamsihi fil ina. Disyariatkan untuk menenggelamkan ya lalat tersebut di dalam bejana atau tempat. Ya, tempat yang ada airnya di situ. Idza waqa'a fihi tsumma tarhihi. Apabila jatuh ke dalamnya kemudian membuangnya. Di annau yattaqi bijanahil aisar, karena dia itu melindungi ya dirinya dengan sayap yang kiri. Jadi sayap yang kiri ya yang berisi atau di situ ada racunnya. Wa anna syifaa bijanahil aiman, dan obatnya berada di sayap yang sebelah kanan. Naam. Rabi'an hurmatu akli dubab. Yang keempat adalah haramnya memakan lalat. Ya. Kenapa haram? Ya, disuruh membuang ya tadi ya. Ya. Disuruh membuang, dan memang lalat itu kan binatang yang kotor. Ya, dia kan senangnya kan tempat-tempat yang kotor, bangkai-bangkai sesuatu yang kotor tuh seneng lalat itu. Ya, maka ini haram ya, karena disuruh membuang tadi. Khamisan la yanjusul ma'ul qalilu idza waqa'a fihi ma laysa lahu damun sa'il. Tidak najis air yang sedikit apabila kemasukan di dalamnya ya binatang yang itu tidak memiliki saluran darah. Ya, seperti lalat itu kan tidak punya saluran darah dia. Dia enggak seperti ya hewan. Ya, ada aliran darahnya. Ya. Jadi kan ketika lalat itu ketika kakinya atau bagian tubuhnya terpotong kan enggak menetes keluar darahnya kan. Ya, karena itu laisa lahu damun sa'il, dia tidak memiliki ya darah yang mengalir. Berbeda dengan tikus. Sekalian membunuh tikus itu kan keluar darahnya. Begitu. Jadi meskipun airnya cuma sedikit, maka tidak najis. Tidak najis. Mislu nahlah wazumbur wal ankabut kiasan ala dzubab. Ya, termasuk sama juga hukumnya adalah apa? Nahlah. Apa itu? Lebah. Lebah itu justru malah lebih suci daripada ya, lalat. Lalat itu maka di sini dipermisalkan lalat itu kan yang paling kotor ya. Daripada lebah masih bagus lebah, karena lebah itu menghasilkan apa? Madu. Suci itu jelas, ya. Kan? Dimisalkan yang paling jelek, yang jelek aja itu nggak apa-apa, apalagi yang bagus lebih baik dari dia. Ya. Juga kumbang, ya, ada kumbang dan juga laba-laba. Ini dikiaskan kepada lalat, dikiaskan ya kepada lalat. Ini ini tidak najis, meskipun berubah ya warnanya. Ya, meskipun berubah warnanya, najis tidak? Yang masuk itu bukan hanya 1, 10. Mantap toh, 10. Gimana ini? Sudah berubah mungkin warnanya itu. Mau nggak minum? Nggak mau. Najis itu tidak? Kenapa tidak? Hukum? Tadi kan cuma 1 loh lalatnya di dalam hadis ini. Sekarang 10 kok. 10 masuk di dalam minuman. Najis tidak minuman ini? Warnanya sudah agak kekuning-kuningan. Gimana ini? Najis atau tidak? Najis? Tidak. Kenapa tidak?
Enggak masuknya langsung bareng kok dia. Terjebak semuanya itu 10 lalat itu. Nah, ini. Kenapa kok najis? Nah, sudah kita bahas di awal. Nah, itu najis jika berubah apa? Ya. Bau, warna, dan rasanya. Sekarang berubah enggak? Sudah ke kuning-kuningan tadi. Ya, berubah. Berarti najis tidak? Najis tidak? Tidak najis. Kenapa? Yang berubah itu karena ada najis. Lalat itu najis atau tidak? Enggak najis. Meskipun berubah, kalau itu bercampur dengan sesuatu yang tidak najis, maka itu tidak najis. Karena tohir, suci dengan suci, ya tetap suci. Gitu loh. Jadi tidak najis. Kecuali kalau itu adalah barang yang najis. Kalau barang najis ya berubah ya najis. Ya. Enggak najis, tetap 10 pun kalau ditenggelam dibuang semua diminum enggak apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa. Ya. Ya, ini satu ini kalau seandainya yang lebih dari satu itu nggak boleh ya tentunya akan dijelaskan di sini. Ini memang cuma satu, tapi ini kecuali kalau lebih dari satu maka najis, nggak ada seperti itu. Maka hukum asalnya ya 1 sampai 10 sama saja. Semuanya adalah tidak najis. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Nah. Hadis selanjutnya, hadis yang terakhir dalam babul miyah, ya. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Waqid Al-Laitsi, ya, radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyit. Sesuatu yang dipotong dari bahimah, dari hewan ternak, wahiyah hayyah, dan dia dalam keadaan hidup, maka itu adalah mayyit, adalah bangkai. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wal lafdzullah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan dihasankannya, dan lafadznya lafadz baginya, lafadz At-Tirmidzi. Perawi hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu namanya adalah Al-Haris ibn Auf, ya. Min Bani Amir ibn Laits, ya. Itu dari keturunan, ya, Bani Amir, ya, ibn Laits, maka dinisbatkan Laits menjadi Al-Laitsi, ya. Dia mengikuti peperangan Badar, ya, menurut pendapat yang kuat, dan meninggal pada tahun 65 ataupun 68 Hijriah di Makkah. Syarhul kalimat, ya, penjelasan dari kalimat-kalimat al-bahimah hiya kullu zati arba'i qawaim. Setiap hewan yang memiliki 4 kaki, min dawabil barri wal bahr, dari binatang darat maupun binatang laut. Wal muradu huna ma yuqalu lahmuhu, ya. Dan yang dimaksud di sini adalah hewan yang boleh dimakan atau halal dimakan, ya, dagingnya, minal ibili wal bakori wal gonami wa ghairiha, yaitu dari onta, ya, dan sapi dan kambing atau selain dari, ya, dari mereka. Ma yustafadu minal hadis, apa yang dapat diambil dari hadis ini berupa faedah.
hurmatu akli ma quti'a minal hayawan al-ma'kul al-lahmu hala hayatih. Diharamkan memakan bagian anggota ya, badan anggota dari hewan yang boleh dimakan dagingnya ketika dia masih hidup. Maksudnya ya, misalnya ada kambing ya, kambing hidup ya. Kemudian apa? Ekornya dipegang dipotong gitu loh. Ya, jadi untuk apa? Sop. Sop buntut ini. Katanya sop buntut ini. Sop buntut itu bukan kambing biasanya. Sapi ya. Ya, sapi berarti. Sapi dipegang, wah ini agak berat ya. Wah, ini langsung jadi sop buntut nih. Nah ini, maka ini boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Ya. Pertama karena menyiksa, ya kan? Ya sakit lah, orang hewan masih hidup kok ekornya dipotong kan ya. Nah, sakit ya. Jadi menyiksa dia, menyiksa hewan. Ya. Terus yang kedua ini kalau ini ya ekornya ini yang tadi habis dipotong tadi, maka dia bangkai, termasuk bangkai. Jadi haram. Ya. Li'annahu fi hukmil mayyit. Karena dia itu hukumnya sama dengan mayit. Ya, memang sapinya memang hidup, tapi tatkala diambil bagian dari tubuhnya itu, ketika dia masih hidup berarti ini jadi bangkai. Udah otomatis gitu. Kenapa kok bangkai? Alasannya kenapa? Ya, tidak melalui penyembelian secara syar'i. Memang apa hubungan penyembelian itu dengan tadi dipotong tadi? Ya, hubungannya apa? Gitu ya. Tayyib. Kenapa ini? Ingat ketika menyembelih itu tujuannya untuk apa? Menyembelih itu di mana? Tempat menyembelih itu di mana? Bagian mana? Bagian leher. Untuk apa? Bagus. Ahsan. Mengalirkan darah. Jadi darah di dalam ya badan daripada hewan tersebut biar keluar steril, sehingga tidak mengendap di daging. Ya. Kalau dia itu langsung dipukul mati, ya, kambing atau sapi dipukul mati kan darahnya nggak keluar, dia masih di dalam daging akan membuat rusak dagingnya, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Tapi ketika disembelih, kemudian keluar darahnya, ya, keluar banyak, sehingga apa? Sudah keluar bisa bersih meskipun ada darah ya, itu pun hanya yang tertinggal saja, sebagian besar sudah keluar semuanya, ya kan? Jadi halal. Ketika itu setelah disembelih, dipotong ekornya, halal atau haram? Ya, halal. Tapi kalau belum disembelih, masih hidup dipotong, darahnya masih ada di sini enggak? Ya masih ada di sini, dia belum mengalir, karena kan darah kan seluruh tubuh. Ya ketika dia itu keluar darahnya itu dia dari seluruh tubuhnya, daging-daging semua itu keluar ke leher, ya, ketika disembelih itu. Jadi dia masih di situ tuh, kakinya diambil dipotong, ya masih di situ berarti darahnya belum keluar. Ini berarti ini tidak baik. Ini termasuk bangkai. Makanya bangkai kalau belum disembelih itu haram karena itu nggak keluar darahnya mandek di dalam daging dari hewan tersebut, sehingga haram. Inilah diantaranya rahasianya. Makanya Allah SWT ya menghalalkan sesuatu yang baik. Setiap yang Allah halalkan itu pasti baik. Ya. Setiap yang Allah haramkan itu pasti jelek. Maka kita itu taslim, menyerahkan diri. Apa-apa yang datang dari nas baik Al-Quran maupun Sunnah itu halal, maka kerjakan. Seperti ini. Yang tadi seperti lalat tadi, lalat ketika masuk itu halal, sudah kerjakan. Bismillah. Ya. Sudah pernah melakukan atau belum? Coba ya. Mau mencoba? Nah, ini kan menguji, mengetes kalian ya. Kalau orang yang masuk lalat di dalam sini kok disuruh minum, buang aja lah, ganti lagi yang baru.
Coba ngetes, kamu yakin nggak bahwasanya itu, kamu yakin terhadap hadis Nabi itu tidak? Kalau orangnya ragu, masa ini harus diminum, lalat masuk ke dalam, buang aja ganti yang baru. Kan begitu. Lalatnya jijik, lalat masuk ke sini. Tapi kalau orang yang beriman, orang yang yakin, udah minum. Bismillah minum, nggak apa-apa. Ya. Saya pernah melakukan beberapa kali, nggak apa-apa. Ini menguji juga gitu loh. Saya ini kuat nggak imannya, artinya ini benar-benar. Kalau kita, karena ini hadis yang sahih. Kalau hadis yang sahih itu pasti itu adalah perkataan Rasulullah SAW, pasti benar. Gitu loh. Jadi kita harus taslim. Ketika ada hadis kita menyerahkan, bukan kemudian teliti dulu, benar atau salah itu, teliti dulu, dicek dulu. Nah, bukan seperti itu seorang mukmin tuh. Kalau zaman dahulu para sahabat belum ada laboratorium ya tentang kedokteran, belum ada mikroskop dan semisalnya. Mereka ya sudah kerjakan aja. Itu ada nasnya, perintah kerjakan, itu halal kerjakan. Yang terlarang tinggalkan, gitu aja enak. Nggak usah mikir-mikir, diteliti dulu bagaimana ini, bagaimana ini, sehingga sampai ada ya sebagian orang kemudian ya gara-gara hadis salat ini kemudian mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, di antaranya adalah ada Abu Royah. Abu Royah ini mencela, ya, menyalahkan hadis ini. Lalat kok mosok disuruh masukkan dan diminum, gimana itu? Nggak masuk akal, harusnya dibuang. Ini salah satu contoh bahwasanya dia itu tidak taslim terhadap nas, tidak menerima nas secara sepenuhnya. Maka seorang muslim, seorang muslimat, seorang mukmin atau mukminat ketika datang syariat Allah maka diterima. Datang itu nas wahyu dari Allah maka diterima. Karena aslama yuslimu islaman adalah tunduk menyerahkan diri, bukan kemudian kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Masa seperti ini, masa seperti itu. Berarti ini ada sesuatu ya yang tidak baik dalam dirinya. Dia belum sepenuhnya taslim menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.